Halo, saya Sinta. Saya adalah dosen Politeknik Negeri Batam yang mengajar mata kuliah kesekretariatan. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat beberapa kegiatan kesekretariatan Batam di beberapa unit di Politeknik Negeri Batam. Yuk, ikuti aku ya. Selamat pagi, Bu Yani. Mohon maaf mengganggu waktu kerjanya. Saya mau berbincang-bincang, Bu, sebentar boleh? Baik, silakan. Alhamdulillah. Sinta juga masih dalam lindungan Allah. Amin. Yani juga semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Di masa pandemi ini kita semua saling menjaga, ya Bu ya. Begini Bu, saya ingin ngobrol, diskusi tentang bagaimana sih kegiatan kesekretariatan kantor itu, khususnya di perpustakaan. Nah, saya ingin untuk kegiatan ini bisa diinformasikan ke mahasiswa, biar mahasiswa juga tahu sebenarnya ruang lingkup pekerjaan sekretariat di kantor itu apa saja, seperti itu. Yang namanya kegiatan kesekretariatan itu saya rasa di semuanya bagian ada. Salah satunya di bagian perpustakaan. Kegiatan kesekretariatan itu ada juga seperti kegiatan sekretariat ini ada yang rutin, ada yang insidental, ada yang kreatif. Nah, salah satu yang kami akan contohkan adalah kegiatan kesekretariatan yang rutin, seperti filing. Dokumen-dokumen yang ada di sini kita tata dengan rapi agar nanti ketika data kita perlukan dengan mudah kita akan menelusuri data dan dengan mudah kita memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, file-file yang ada di sini ada dalam bentuk hard copy, ada dalam bentuk soft copy. Kalau dalam bentuk hard copy, nah kita simpan di file-file seperti ini. Kita urutkan judulnya apa, terus file nomor berapa, semuanya ada di sini, sehingga ketika kita memerlukan data yang kita butuhkan, dengan mudah kita mencari melihat dari bacaan judulnya kita sudah bisa melihat, oh dokumen ini ada di sini. Jadi dengan mudah kita akan menemukan misalnya dokumen ini isinya apa saja dan pengklasifikasikannya seperti apa. Misalnya laporan, monitoring, dan evaluasi. Nah, di sini semuanya berisikan laporan, monitoring, dan evaluasi. Di sini ada tertata dengan urut. Ini ya Bu, menyimpan tadi ya, menyimpan, Ibu menyampaikan menyimpan sebuah data secara hard copy, kemudian secara soft copy. Berarti di kegiatan kesekretariatan itu yang Ibu lakukan, yaitu ada kegiatan menghimpun. Ya, tadi menghimpun data-data informasi. Nah, kalau pertama nih Bu, biar mahasiswa juga tahu nih, pertama adalah kegiatan menghimpun di kesekretariatan itu apa saja Bu yang Ibu lakukan? Ketika dibutuhkan bisa ditemukan kembali ya Bu ya. Seperti itu. Klasifikasi data apa saja ya Bu ya? Nah, di sini ada SK Direktur. Berarti itu data dihimpun di SK Direktur ya Bu ya. Di mana di dalamnya itu berisikan SK-SK yang terkait dengan kegiatan perpustakaan dalam hal ini ya. Jadi ada scope of name, panitianya siapa saja, terus kegiatan itu dilaksanakan kapan, SK-nya ada di sini. Oke. Ini yang Ibu lakukan ya semuanya. Yang urutkan ini dengan mudah kita akan orang lain pun akan dengan mudah ketika membaca judulnya apa gitu kan, kita semua orang bisa tahu isinya apa. Jadi sudah kegiatan menghimpun tadi, menghimpun ada, kemudian kegiatan menyimpan ya Bu, kemudian ada kegiatan lagi yaitu mengkalkulasikan, menghitung. Apa ya Bu yang mungkin terkait dengan kegiatan menghitung, mengkalkulasikan? Kalau menghitung mungkin dokumen-dokumen di sini nggak ada di sini ya, mungkin ada di yang soft copy. Misalnya menggunakan Excel ya Bu? Iya, misalnya jumlah buku yang ada di sini berapa, per prodi itu berapa, itu untuk kebutuhan ketika nanti ini pemenuhan target mutu, karena target mutu yang di perpustakaan itu
jumlah koleksi, jumlah koleksi digital, e-book dan seterusnya itu Bu. Oh, itu berarti diidentifikasi jumlahnya. Nah, kegiatan menginformasikan Bu, tadi Ibu menyampaikan semua kegiatan di kantor ini akan dikoordinasikan gitu ya, akan diinformasikan. Berarti kegiatan menginformasikan itu seperti apa ya Bu? Bagian unit-unit apa saja yang terkait seperti hubungan kerja dengan unit ini Bu di Politeknik Negeri Batam? Ini biasanya kalau kegiatan yang terkait dengan akreditasi, nah itu bagian-bagian misalnya program studi mau akreditasi itu pasti meminta informasi mengenai jumlah koleksi, jumlah koleksi digital, jumlah e-book atau jurnal yang dilanggar kayak gitu. Itu diperlukan oleh bagian lain yaitu program studi. Nah dari situlah kita mengadakan kegiatan yang namanya stock of name, di mana stock of name itu hasilnya berupa jumlah-jumlah dari koleksi. Nah dari situ kita bikin suatu laporan. Laporannya ini di sini ada di file nomor 3, judulnya laporan identifikasi gerhana. Di dalamnya terdapat laporan begini Bu, laporan-laporan seperti ini, di mana di sini ada judulnya seperti ini ya, laporan monitoring dan evaluasi semester genap tahun ajaran 2019 dan seterusnya. Jadi tertata ya Bu ya, di mana siap langsung digunakan ya informasinya. Nah, semua informasi-informasi yang ada di sini adalah informasi yang diperlukan untuk data akreditasi program studi. Nah, untuk menginformasikan dan lebih mudah, maka kita simpan hard copy dan simpan soft copy. Soft copy itu disimpan di dokumen poli sehingga semua unit bisa mengakses informasi tersebut dengan saya memberikan link biasanya. Jadi memudahkan ya Bu. Betul, memudahkan dan dengan cepat gitu informasi. Betul Bu. Jadi salah satu fungsi kesekretariatan itu adalah merembes ke segala arah. Betul. Jadi apa yang kita kerjakan itu bisa langsung diterima aksesnya gitu ya, langsung bisa dirasakan dampaknya gitu. Jadi misalnya tadi seperti kegiatan mengidentifikasi data, informasi tadi seperti informasi buku untuk keterangan akreditasi itu udah langsung bisa diakses oleh prodi ya, diketahui. Bahkan data-data ya Bu, boleh tahu Bu yang bisa dilihat oleh orang luar seperti bisa diperlihatkan di webnya. Ini berarti kegiatan menginformasikan ya dari hasil memproses data-data tadi ya Bu ya. Kegiatan menginformasikan. Kami simpan di dokumen poli. Di mana di sini mungkin dokumen poli sebentar cut. Dokumen yang dalam bentuk soft copy itu tersimpan di dokumen poli. Di mana dokumen poli ini bisa diakses oleh semua bagian, sehingga dengan mudah mereka mendapatkan informasi dengan cepat sesuai dengan yang kita sajikan. Contohnya seperti ini, misalnya laporan monitoring dan evaluasi, yang mana ini adalah hasil stock of name yang kita lakukan setiap tahunnya. Ini selalu dibutuhkan oleh program studi ketika program studi mengadakan akreditasi, karena di dalamnya ini adalah data-data yang diberikan oleh program studi. Contohnya seperti ini, tren grafik pengunjungnya perpustakaan itu ada berapa, itu per harinya kelihatan di sini, per harinya, per minggu, per bulan, sampai grafik dari tren pengunjung itu kelihatan Bu. Jadi secara sudah otomatis menginformasi informasikan dari gambaran grafik itu sudah kelihatan, ada kenaikan nggak ini, terus tren grafiknya seperti apa gitu. Dan ini jadi tren grafik di perpustakaan ketika kondisi normal itu naik, turun sedikit, naik, turun sedikit, dan seterusnya. Itu jadi bergerigi naik ke atas. Jadi penurunan itu ada di semester ganjil. Di semester ganjil itu penurunan karena semester genap
Karena dalam semester genap itu ada mata kuliah magang, di mana banyak mahasiswa di semester akhir itu semua melakukan magang di luar kampus, sehingga aktivitas di kampus itu agak berkurang. Tapi penurunan itu tidak akan melebihi semester sebelumnya. Jadi turun tapi nggak sampai melewati ini semester sebelumnya kalau kondisi normal. Tapi berhubung ada kasus sekarang ini lagi COVID, itu turunnya sampai tinggi sekali, melebihi semester sebelumnya. Karena kondisi yang di luar ya, itu turunnya sampai 70%. Ya, jadi grafiknya jadi seperti ini. Itu juga dengan mahasiswa kita sampaikan caranya untuk jadi anggota seperti apa agar bisa mengakses jurnal dan Baik Ibu, untuk kegiatan di sekretariat kantor ini perlengkapan apa saja ya Bu yang sifatnya barang habis pakai gitu, yang sering dipakai oleh Ibu gitu ya? Barang habis pakai itu pena itu juga habis pakai, terus tinta, ini ya Bu ya, seperti ini. Ya, alat-alat tulis seperti ini habis pakai ketika kita sudah, kalau kehabisan akan bertanda kegiatan yang kita bisa. Sama ini Ibu, terkait dengan peralatan kantor yang digunakan apa saja Ibu? Ya, salah satunya komputer, printer, sekaligus scanner. Jadi hari ini kelengkapan juga ini menjadi sebuah pembelajaran buat mahasiswa bahwa bekerja di kantor itu harus memperhatikan beberapa hal ya, salah satunya tadi kerahasiaan. Kemudian dia harus memahami juga prosedur yang berhubungan dengan unit lain ya. Kemudian bagaimana berhubungan dengan unit lain dalam hal menginformasikan sebuah data. Terus kemudian kegiatan di sekretariat ini harus memberikan pengaruh juga kepada unit yang lain. Harus memberikan kontribusi ya. Jadi kegiatan kesekretariat itu salah satu sifatnya adalah merembes ke segala arah gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah melayani. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang layanan data, di mana data-data itu bisa diakses oleh unit yang lain, data itu juga bisa diterima oleh unit yang lain. Kemudian terkait dengan satu Bu yang terakhir tadi ya, terkait dengan akses ya Bu ya, akses yang bisa dilihat oleh dosen tadi ya, Ibu menginformasikan beberapa informasi yang terkait kebijakan perpus tadi ya, untuk dosen dan juga untuk mahasiswa seperti itu. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kembali. Selamat pagi. Siang Mas Faiz. Siang Pak Adit, ada yang dapat saya bantu? Iya Pak Mas Faiz. Iya. Kan mau pakai ruangan hari Rabu ada kegiatan. Saya udah ngisi orang sih. Baik, saya coba lakukan pengecekan sebentar di jadwal terkait ruangan yang akan ditinjau. Baik, ini untuk hari Rabu berdasarkan data yang ada di kami, kebetulan untuk ruangannya di sini R24 lagi kosong. Jadi silahkan dipakai, tetapi saya minta tolong diisikan atau diminta tanda tangan dari atasan kami yang ada di sini. Oke. Nanti boleh ke Ibu Dwi, langsung tanda tangan. Kalau udah nanti ke bagian BMN. Setelah dapat tanda tangannya, di copy lalu dikasih ke sini. Oke, berarti ini saya ke BMN itu. Iya, langsung copy nanti ke Kajut dulu. Oke. Nanti baru kalau BMN. kirim ke sini dan BMN. Iya. Terima kasih Mas Faiz. Iya, selamat siang. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan tentang tata usaha di kesekretariatan kantor. Saya Sinta Wayu Hati. Terima kasih. Selamat belajar.